Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Pagi ini kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Muhammad Alfi Zainuddin, guru dari SDN Erlangga 3 200 Kota Surabaya. Hari ini kelas 3 akan belajar bersama-sama dengan Bapak pada materi gerak non-lokomotor pada permainan sederhana atau permainan sederhana atau permainan tradisional. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak nanti akan mempelajari tentang kombinasi gerak non-lokomotor dalam permainan tradisional dan permainan sederhana. Yang pertama, kombinasi gerak memutar dan meliuk. Yang kedua, nanti yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak memutar dan juga menekuk. Yang ketiga, kombinasi gerak menarik dan mendorong. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak nanti diharapkan bisa mengidentifikasi kombinasi gerak non-lokomotor pada permainan sederhana atau permainan tradisional. Dan yang kedua, kita nanti bisa mempraktekkan kombinasi gerak non-lokomotor pada permainan sederhana atau permainan tradisional. Anak-anak, siapkan buku kalian, nanti catat hal-hal penting apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Di akhir segmen nanti karena ada tugas yang sudah menanti untuk kalian. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kombinasi gerak non-lokomotor. Ada dua kata penting, ada dua kalimat yang penting di sini. Yang pertama yaitu kombinasi dan yang kedua yaitu non-lokomotor. Kombinasi gerak. Kombinasi gerak adalah gabungan dari beberapa gerakan. Untuk gerak non-lokomotor sendiri yaitu gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Kalau dua kalimat itu tadi kita gabungkan, kombinasi gerak non-lokomotor, maka jadi suatu pengertian bahwa kombinasi gerak non-lokomotor adalah gabungan dari beberapa gerakan yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat. Ya, baik, apa saja kira-kira? Yang pertama, kombinasi gerak memutar dan meliuk. Di layar kaca kalian ada 9 gambar tentang gerak non-lokomotor. Yang pertama, berdiri tegak. Kita awali dengan berdiri tegak. Kemudian yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gerakan yang ketiga, memutar badan ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke bawah. Gerakan yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Gerakan yang ke-8, memutar badan ke kiri bawah. Dan yang terakhir, meliukkan badan ke atas. 9 gerakan ini, kalau kita rangkaikan menjadi satu, ini yang namanya kombinasi. Tapi kalau dia terpisah-pisah, seperti yang ada pada layar kaca kalian, gambar yang sebelah kanan layar kaca, memutar badan ke samping, yang tengah memutar badan ke bawah, yang ketiga meliukkan badan ke atas. Dia kalau berdiri satu-satu, tidak digabungkan, dia hanya gerak non-lokomotor, hanya memutar badan ke samping kanan, ke samping kiri, memutar badan ke bawah, meliukkan badan ke atas. Ini kalau hanya satu gerakan, hanya namanya gerak non-lokomotor. Tapi kalau dirangkai seperti yang seperti ini, nah, kombinasi gerak lokomotornya muncul. Bagaimana kombinasi gerak non-lokomotornya?
Yang pertama berdiri, kemudian tangan di pinggang, meliukkan badan ke kanan, meliukkan badan ke kiri, tangan lurus ke depan, kembali siap dulu, tangan lurus ke depan, meliukkan badan ke bawah, meliukkan badan ke kiri, ke kanan, kemudian meliukkan badan ke belakang. Ini kalau digabungkan tanpa berpindah tempat, ini namanya kombinasi. Ada gerakan mengayun yang pertama, ada gerakan memutar, ada gerakan meliuk. Nah, ini sudah beberapa gerakan dijadikan menjadi satu, ada 3 tadi. Ini yang namanya kombinasi gerak non-lokomotor. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk di belajar kombinasi gerak memutar dan meliuk pada permainan lompat tali. Di sini Bapak sudah menyiapkan lompat tali. Anak-anak jika tidak memiliki lompat tali di rumah, anak-anak bisa menggunakan karet atau apa saja yang bisa kita gunakan untuk mempraktekkan lompat tali. Bagaimana cara memainkannya? Sebelum kalian memainkannya, yang pertama kali harus dilakukan, ukur dulu lompat tali kalian. Sebisanya, seukuran dengan dada, setinggi dada. Tidak boleh lebih. Ini andaikan ini lebih tinggi, nanti akan menyulitkan kalian. Terlalu pendek juga akan menyulitkan kalian. Diusahakan panjangnya pas. Nah, ini dilakukan dengan melompat. Sebelum kita lakukan ini dengan melompat, kita belajar dulu melompat di tempat. Saat nanti menggunakan tali, kalian bisa melompat dengan baik. Lompatan saat melakukan lompat tali, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, nanti gerakannya tidak bisa cepat. Jadi lompat pelan saja. Pelan lompat. Lompat sambil memutar tangan. Ya. Ini di tempat. Nah, kalau terlalu tinggi, nanti selain gerakannya tidak stabil, tenaga yang dibutuhkan lebih besar. Ya, ini diputar. Untuk pertama, anak-anak yang belum bisa, talinya dilemparkan dulu ke depan, baru kita lompati. Kalau belum bisa, untuk langsung lompat. Ya, jadi tali dilempar, baru kita lompat. Tali dilempar, kita lompat. Ya. Kalau sudah mahir, ini baru talinya langsung diputar. Nah, ya. Kalau belum bisa, seperti yang Bapak tunjukkan tadi, ini dilempar dulu ke depan, baru dilompati. Satu persatu gerakan untuk belajarnya. Baik, untuk berikutnya, kita simak video tentang permainan lompat tali. Kita simak bersama video tentang permainan lompat tali berikut ini. Minum, Pak.
menyimak video tentang lompat tali. Apa saja gerakan yang ada di situ akan kita bahas setelah yang berikut ini. Kembali lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Satu yang belum Bapak ucapkan dari awal tadi. Saat di materi PJOK, ingat selalu salam PJOK. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes. Itu ya, diingat-ingat. Sehat, sportif, bugar, yes. Baik anak-anak, gerak apa saja yang ada pada video lompat tali tadi? Yang pertama, bisa kita lihat ada gerakan memutar lengan atau memutar tangan. Yang pertama. Kemudian ada gerakan melompat. Ya. Ada gerakan meliukkan badan. Badannya tidak hanya lurus tadi, ternyata juga diliukkan. Saat kalian melihat video tadi, gerakannya sangat-sangat bagus. Karena dengan latihan yang baik akan memunculkan gerakan yang sangat baik. Ada berbagai gerakan lompat tali pada video tadi. Lompat tali yang biasa kalian lakukan, melempar tali ke depan. Ada tadi variasinya, yaitu melempar tali ke belakang. Dan kemudian ada lagi yang biasanya dilakukan anak-anak saat melompat itu kesulitan. Biasanya kalau lompat kesulitan, yang kedua anak-anak nanti biasanya lompatannya, nah kaki kanan ke depan atau enggak gitu melangkah. Di sana tadi ternyata variasinya juga ada. Nah, kalian bisa memilih sendiri latihan mana kira-kira yang cocok untuk kalian. Apakah hanya melompat biasa, talinya diputar ke belakang yang sudah sedikit mahir, atau kakinya maju satu persatu. Nah, itu variasi dalam gerakan lompat tali. 3 gerakan tadi, gerak non lokomotornya ada memutar lengan, ada meliukkan badan. Nah, baik, materi pertama sudah kita lalui. Sekarang kita menginjak pada materi yang kedua, kombinasi gerak memutar dan menekuk. Di layar kalian ada gambar yang pertama, Edo sedang memutar kepala. Memutar kepala ke kiri, ke kanan. Kemudian Edo sedang memutar lengan. Memutar lengan ke belakang, memutar lengan ke depan. Edo memutar pinggang. Pinggang diputar ke kanan, ke kiri. Edo memutar tumit. Kemudian ada gerakan yang berikutnya, Edo sedang mengangkat atau menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Nah, kemudian Edo sedang mengangkat kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Gambar yang berikutnya, Edo mengangkat kaki kanan ke belakang. Yang terakhir juga sama, ganti dengan kaki kiri. Beberapa gerakan ini adalah gerakan memutar, kemudian gerakan menekuk. Kira-kira permainan apa yang mengandung unsur gerak non lokomotor, menekuk, dan juga tadi memutar? Nanti akan kita lihat pada video yang akan ditunjukkan nanti. Sebelumnya, kita bahas dulu gerak-gerakan yang dilakukan oleh Edo. Memutar kepala dilakukan di tempat. Kalau dilakukan sendiri, ini baru namanya non lokomotor. Memutar lengan, kalau ini sendiri, ini non lokomotor. Tapi kalau digabungkan menjadi satu, memutar kepala ke kanan, ke kiri, kemudian memutar lengan, memutar pinggang, ya, dan kemudian menekuk kaki
Kalau dijadikan satu, ini baru kombinasi. Dilakukan dalam satu gerakan. Dari beberapa gerakan. Ada gerakan memutar, ada gerakan menekuk. Biasanya dilakukan anak-anak gerakan ini pada saat anak-anak melakukan pemanasan. Ya, baik. Gerakan ini dilakukan biasanya saat kalian melakukan pemanasan. Nah, gerakan ini muncul pada permainan apa? Gerakan memutar dan juga menekuk. Kita lihat tayangan video pada permainan berikut ini untuk mendeteksi gerakan ini pada permainan apa. Kita lihat video berikut ini. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui permainan apa itu tadi? Nah, permainan itu akan kita bahas setelah yang satu ini, masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ingat, belajar aktif PJOK bersama Pak Alfi. Ingat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Baik anak-anak, kita sudah melihat tadi permainan tapak gunung. Bagus, permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung sebenarnya adalah permainan yang dilakukan dengan bergerak berpindah atau lokomotor. Tapi ternyata di dalam permainan tapak gunung, jangan salah, ada gerakan-gerakan non-lokomotor. Apa saja tadi gerakan non-lokomotornya? Ada memutar badan ke bawah, menekuk kaki, memutar badan ke belakang, meliukkan badan. Nah, itu termasuk dalam gerak non-lokomotor. Saat kalian mengambil gacu, apa namanya ya, senjata yang untuk dilempar dalam permainan tapak gunung, itu kalian diam dulu, baru mengambil meliukkan badan ke bawah. Nah, itu termasuk gerak non-lokomotor, meskipun sebenarnya permainan itu adalah permainan gerak lokomotor yang paling mendominasi. Baik anak-anak, selanjutnya yang terakhir, yaitu kombinasi gerak menarik dan menekuk. Nah, di sini ada gambar menarik dan menekuk. Bagaimana gerakannya saat kita lakukan di rumah? Di sini ada dua orang, tapi kita bisa melakukan dengan sendirian. Saat mendorong, kita bisa menggunakan meja atau bisa menggunakan tembok, dinding, yang bisa kalian gunakan untuk belajar mendorong. Saat mendorong, tangannya harus lurus,
tangan lurus, kaki lurus, didorong sekuat tenaga. Saat mendorong di tembok, karena kalau melawan tembok jelas tidak akan bisa menang, jadi dorong saja lurus, dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10 hitungan akan membuat kita menjadi kuat. Dan yang berikutnya latihan menarik. Baik, ada telepon yang masuk. Halo. Salam TJOK, sehat seperti bugar. Oke, bagus. Sip, salamnya diingat. Dengan siapa? Ini Chen Ayu Sasi Kirana dari SDN Ketabang. Sasi Kirana dari SDN Ketabang. Baik, apa yang ditanyakan kepada Pak Guru di sini, Kirana? Sasi tanya 2 soal ya, Pak Alfi. Oke, Sasi. Baik, apa? 1. Gerak non-lokomotor baiknya dilakukan sendiri-sendiri atau bersama teman. Oke, berikutnya. 2. Apakah sebelum melakukan gerakan non-lokomotor perlu dilakukan pemanasan dan pendinginan seperti olahraga biasa? Terima kasih Pak Alfi. Sip, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak Alfi akan coba menjawab di sini. Pertanyaan yang pertama, apakah gerak non-lokomotor ini sebaiknya dilakukan sendirian atau berkelompok atau berdua dan lain sebagainya? Gerakan non-lokomotor bisa dilakukan dengan sendirian, bisa juga dilakukan dengan berpasangan. Saat melakukan sendirian seperti tadi, meliukkan kepala, menggelengkan kepala, memutar lengan, memutar pinggul, ini bisa dilakukan dengan sendirian. Tapi juga ada gerakan non-lokomotor yang bisa dilakukan dengan berdua, seperti menarik dan mendorong. Untuk berikutnya, apakah gerak non-lokomotor itu perlu dilakukan dengan pemanasan? Biasanya gerak non-lokomotor sudah termasuk di dalam gerak pemanasan. Ya, ini biasanya kita lakukan saat pemanasan. Baik, jadi seperti itu kesimpulan kita pelajaran hari ini. Yang pertama tadi, kombinasi gerak non-lokomotor. Kombinasi gerak berarti ada 2 gerakan non-lokomotor yang dilakukan atau lebih. Bisa juga memutar, bisa meliuk, bisa menekuk, dan lain sebagainya. Ya, permainannya saat lompat tali tadi diingat bagaimana cara bermain lompat tali yang bagus. Bagaimana lompatannya agar tidak menimbulkan banyak tenaga, tapi bisa bertahan dengan lama. Dan yang ketiga tadi ada permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung meskipun permainannya itu dominannya adalah gerak lokomotor, tapi di dalam permainan tapak gunung ternyata juga ada gerak non-lokomotor. Di permainan tapak gunung tadi gerak non-lokomotornya misalkan yang pertama memutar, kemudian meliuk, kemudian yang berikutnya menekuk. Jadi begitu anak-anak kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang berikutnya, Bapak punya tugas yang nanti kalian kerjakan dan kalian kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Tugas yang pertama yaitu tugas pengetahuan. Ya, di sini ada tabel yang sudah Pak Alfi siapkan. Masing-masing tabel ada gambar. Ya, kalian harus mengisi setiap tabelnya dengan gerakan kombinasi non-lokomotor apa saja. Misalkan, contoh yang pertama, ada gambar memutar badan ke kanan bawah dan meliukkan badan ke atas. Ini sudah kombinasi. Yang pertanyaan nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Sampai nomor 5, jawabannya apa? Di situ ada 2 gerak non-lokomotor yang dijadikan satu, maka ini nanti menjadi kombinasi. Silahkan kalian isi kira-kira gerakannya apa. Untuk yang kedua, yaitu keterampilan. Praktikkan kombinasi gerak non-lokomotor berikut ini. Yang pertama, kalian mempraktikkan lompat tali. Yang kedua, saling mendorong. Lompat tali, jika kalian tidak mempunyai lompat tali,
skipping yang seperti ini, kalian bisa menggunakan karet gelang. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakannya tanpa dengan alat, hanya melompat dan memutar lengan, ya. Kemudian yang kedua tentang gerak mendorong, bisa kalian lakukan berdua dengan saudara atau orang tua, bisa juga dengan dinding. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi yang Bapak berikan mampu bermanfaat untuk kalian. Ingat, aktif belajar PJOK bersama Pak Alfi. Ingat, salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes. Sampai jumpa pada program acara berikutnya. Masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.